Kembali di presisi utama pemirsa, Polda Papua bersama PGGK di Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan ibadah KKR Oikumene di lapangan Trikora Alun-Alun Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen pada Selasa lalu. Ibadah KKR Oikumene ini adalah salah satu rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Fahiri dalam rangka mengajak seluruh pemuka agama untuk mewujudkan pilkada damai pada tahun ini. Saya selaku Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Kristen dan Katolik bersama seluruh warga jemaat dan tokoh-tokoh agama di Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kapolda Papua beserta rombongan untuk hari ini mengadakan KKR yang pertama kali di kabupaten ini untuk berlangsung mulai dari pagi sampai di saat ini. Atas nama pemerintah, daerah, dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolda dan Bapak Wakapolda Papua beserta jajaran utama Polda Papua di Kota Kembang Serui, Kota Acis, kota penuh zona damai. Semoga melalui kehadiran Bapak dan seluruh jajaran semakin memperkokoh sinergitas dan kerjasama antara pemerintah baik di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kepolisian Daerah Papua dalam mewujudkan pemilu kada damai tahun 2024 di tanah Papua. Saudara-saudaraku yang terkasih, pelaksanaan KKR ini merupakan suatu bentuk komitmen Polri dan TNI untuk menjalin komunikasi bersama pemerintah daerah, tokoh agama dan masyarakat untuk mensukseskan agenda nasional tahun 2024. Kami menyelenggarakan KKR pada satu lagi pada saat PON 2021. Kemudian dilanjutkan pemilu 2024. Dan hari ini setelah KKR di Kabupaten Mimika dan Nabire, Provinsi Papua Tengah, kami kembali menyelenggarakan di Kabupaten di Kepulauan Yapen, Provinsi Papua dengan harapan suksesnya Pilkada 2024. Tentunya KKR ini jangan berhenti sampai di sini. Ke depan akan lebih banyak lagi kegiatan seperti ini yang dapat menciptakan atmosfer damai di tanah Papua yang sangat kita cintai ini. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto menghadiri kegiatan pengukuhan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sepenajam Pasir Utara yang dipimpin oleh PJU Bupati PPU Makmur Marbun di Gedung Geraha Pemuda PPU. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto menghadiri kegiatan pengukuhan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sepenajam Pasir Utara yang dipimpin oleh PJ Bupati PPU Makmur Marbun di Gedung Geraha Pemuda Penajam Pasir Utara. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, periode masa jabatan Kades diperpanjang menjadi 8 tahun yang sebelumnya hanya 5 tahun dalam satu periode. AKBP Supriyanto mengatakan bahwa pejabat kepala desa beruntung mendapatkan masa kerja yang lebih panjang dari sebelumnya. Namun demikian, dengan bertambahnya masa jabatan tersebut, Kades harus mampu membuktikan kinerja yang lebih baik. Sementara itu, dalam arahannya, PJ Bupati Makmur Marbun menyampaikan harapan dengan dilantiknya PJ Kepala Desa dan anggota BPD tersebut diharapkan akan membawa perubahan yang lebih baik bagi masing-masing desa. Perubahan yang diharapkan tidak hanya dalam hal pembangunan fisik, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kerjasama antar warga, dan mempertahankan kearifan lokal yang menjadi kekuatan desanya. Dari Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Korlantas Polri menutup rangkaian agenda rapat kerja teknis fungsi lantas tahun anggaran 2024 di Yogyakarta.
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan dalam arahannya mengungkapkan beberapa terobosan berbasis teknologi dalam mendukung transformasi pelayanan lalu lintas yang presisi. Salah satunya menjadikan daerah istimewa Yogyakarta sebagai percontohan kota cerdas keselamatan lalu lintas. Lebih lanjut, Kakor Lantas mengungkapkan bahwa peresmian Smart City yang diluncurkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sangat bermanfaat bagi Polri dan juga masyarakat daerah dengan berbasis road safety policing. Dalam kesempatan ini, Kakor Lantas Polri juga meluncurkan buku keberhasilan operasi ketupat 2024. Irjen Pol Aan Suhanan berharap buku ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pimpinan khususnya Dirlantas dan Kasat Lantas dalam strategi keberhasilan penanganan mudik balik libur Lebaran. Kita resmikan operasional Smart City yang dijadikan Smart Province yang ada di Yogyakarta ini sebagai bentuk kolaboratif ya dari Polri ya, yang menyiapkan teknologi, kemudian sistem kota pintar yang berbasis road safety dengan pemerintah daerah. Yang nantinya dengan Smart City ini di samping manfaatnya akan didapatkan oleh kepolisian dalam Kamsel 3 Lantas, dalam Kamtibmas secara umum, dalam penegakan hukum, juga akan banyak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat yang ada di Jogja. Jadi ini cukup baik sekali ya. Mudah-mudahan respon positif dari Pak Gubernur, Pak Arso Dalem ini menjadi pemicu ya untuk membangun kota Yogyakarta, kota yang pintar. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif menghadiri Rakor Forkopimda Provinsi Maluku yang digelar di Aula Lantai 5 Santika Hotel, Kota Ambon, Maluku. Ketika membuka Rakor, penjabat Gubernur Maluku Sadali berharap Rakor Forkopimda Maluku dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi yang baik antara semua pemangku kebijakan. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif menghadiri rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Maluku yang digelar di Aula Lantai 5 Santika Hotel, Kota Ambon, Maluku. Rakor membahas kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024. Kapolda mengaku personel TNI dan Polri serta Satpol PP Pemda di Maluku sangat terbatas dibandingkan kerawanan yang ada dan harus menghadapi ancaman, hambatan, dan gangguan banyak rintangan geografis yang cukup ekstrim maupun masalah kriminalitas. Meski dengan kondisi yang cukup ekstrim tersebut, namun nyatanya pada Pilpres dan Pileg kemarin, semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut lantaran adanya sinergitas dan soliditas aparat pemerintah yang kuat, sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik dan cepat. Dari Humas Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Gorontalo menyerahkan hewan kurban di 2 masjid yang berada di kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango serta di Taman Anak-anak Aisyah Bustanul Atfal. Informasinya setelah jeda iklan masyarakat berikut ini.